Dunia mayat hidup juga ada di pesawat independen. Cara untuk pergi mirip dengan pergi ke surah Hell. Pada saat itu, ketika pergi ke neraka surah, Tuan Duan Lingtian Feng Qingyang yang membawanya dengan ringan, tapi hari ini ke dunia mayat hidup, Ye Chen Feng membawanya. Setelah memasuki dunia mayat hidup, Duan Lingtian akhirnya tahu mengapa dunia mayat hidup tidak begitu berbahaya. Saat memasuki dunia mayat hidup, itu damai, tidak berbeda dari berada di luar. Meskipun kadang-kadang beberapa kehidupan jiwa tubuh dapat dilihat, kehidupan jiwa tubuh ini jelas sangat berani, dan ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Ye Chen Feng, mereka saling menghindari. Aku tidak berharap itu begitu damai di dunia mayat hidup. Duan Lingtian menghela nafas. Itu pinggirannya. Ye Chen Feng tertawa, memasuki dunia mayat hidup adalah di pinggiran. Dan, periode waktu yang berbeda, setelah memasuki dunia mayat hidup, itu akan muncul di tempat yang berbeda di pinggiran. Kecuali kamu masuk pada saat yang sama, seperti kamu dan aku. Pada tahun itu, sebelum Ye Chen Feng menjadi dewa, ia memasuki dunia mayat hidup, memburu kehidupan tubuh jiwa keluarganya yang dapat digunakan sebagai artefak-artefak top. Setelah selang beberapa tahun, dia datang ke sini lagi dengan sedikit penyesalan. Duan Lingtian mengangguk, dan juga menyelesaikan hal berikutnya yang harus dilakukan dalam waktu singkat berikutnya. Kemudian, Duan Lingtian berkata kepada Ye Chen Feng, "Senior, saya tidak yakin bahwa rencana saya akan efektif. Saya pikir kita bisa berjalan di sekitar dunia mayat hidup ini sebentar dan meminta kabar." Ye Chen Feng tidak memiliki pendapat. Kali ini, meskipun dia melihat ke depan, dia juga tahu bahwa tidak ada yang benar-benar pasti. Bahkan jika Duan Lingtian dapat membawanya untuk menemukan suku hantu, tetapi siapa tahu, akankah suku hantu dihancurkan terlebih dahulu? Apakah itu? Tidak ada yang absolut. Karena itu, walaupun dia berharap dalam hatinya, dia masih biasa. Cara selanjutnya, Duan Lingtian mulai bertanya tentang situs hantu lama, dan setelah beberapa hari, ia menemukan situs hantu lama. Warga hantu dari masa lalu telah berubah menjadi reruntuhan lama. Selain itu, sebagai kelompok jiwa dan kehidupan, tidak ada bangunan yang indah, bahkan jika berdiri di atas puing-puing, Anda dapat berpikir bahwa bahkan jika itu bukan reruntuhan, itu tidak jauh lebih baik. Duan Lingtian, aku punya ide. Ye Chen Feng berkata tiba-tiba. Duan Lingtian menatap Ye Chen dengan ragu. Menurutku, daripada mencari petunjuk di sini, lebih baik mencari kelompok etnis yang kuat di dekatnya dan bertanya apakah mereka memiliki petunjuk tentang keluarga hantu. Keluarga hantu di ranah kaisar lahir. Selama dia tidak sengaja menyembunyikan dunia, mungkin kelompok lain juga akan punya berita tentang dia. Ye Chen Feng mengatakan pikirannya. Gagasan Ye Chen Feng tiba-tiba menyebabkan mata Duan Lingtian menyala, dan pada saat yang sama dia tersenyum pahit. Saya lupa, ada Penatua Ye, Kaisar Dewa dan yang kuat, tanpa khawatir tentang kelompok etnis di dunia mayat hidup berikan wajahmu. Petik 2. Seorang Kaisar Dewa yang kuat, dan juga Dewa Median. Yang paling penting adalah kedatangan Dewa. Keberadaan seperti itu ditempatkan di dunia mayat hidup, dan bahkan jika itu bukan yang paling kuat, itu tentu saja kelompok yang lebih kuat. Jangan katakan apa-apa lagi, bicarakan keluarga hantu. Di masa lalu, jika Ye Chen Feng turun ke klan hantu, dengan kekuatannya sendiri, itu akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan klan hantu. Bahkan orang-orang terkuat hanyalah kelompok etnis kaisar, juga sulit untuk memblokir Ye Chen Feng. Kamu sudah berusaha mencari tahu sendiri, dan itu normal untuk mengabaikanku. Ye Chen Feng tersenyum sedikit. Ngomong-ngomong, trikmu untuk memimpin ular keluar dari lubang juga ditetapkan setelah berhari-hari. Selama waktu ini, cobalah metode saya. Mungkin kamu bisa menjemput orang itu. Kecuali orang itu bisa tetap tenang, dia pasti akan meninggalkan petunjuk. Di tempat umum dunia mayat hidup, penampilan seorang kaisar ilahi sama sekali bukan masalah sepele. Sejauh menyangkut dunia mati, Ye Chen Feng lebih tahu daripada Duan Lingtian. Setelah mendengar Ye Chen Feng mengatakan ini, Duan Lingtian secara alami tidak peduli, lalu ikuti metode Penatua Ye terlebih dahulu. Saya tidak dapat menemukan misuan itu, kita akan keluar dan menunggu dia melemparkan dirinya ke dalam jaring. Tanduk perak adalah kelompok kehidupan non-spiritual yang relatif langka di dunia mayat hidup. Selain itu, ras ini mirip dengan manusia, tetapi lebih condong ke orang-orang primitif dari jenis di bumi, yang berada di antara kera dan manusia, dan tampaknya sedikit tidak beradab. Bahkan,
bijak mereka tidak berbeda dengan manusia. Lebih jauh lagi, karena mereka tinggal di dunia mayat hidup selama bertahun-tahun, mereka hidup di lingkungan dunia mayat hidup, dan jiwa mereka akan lebih kuat daripada manusia. Yang paling penting adalah, grup ini juga memiliki fitur yang sangat signifikan, yaitu, mereka memiliki unicorn perak di kepala mereka. Satu sudutnya sangat tajam, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu senjata mereka. Sangat marah, ini sebanding dengan peri terbaik. Ini adalah tanduk perak, yang dikatakan sebagai kerabat dekat umat manusia, kombinasi antara manusia dan binatang buas. Pada saat ini, Ye Chen Feng membawa Duan Lingtian ke tempat di mana suku Yinjiao berada, di dalam gunung yang subur dan ngarai seperti surga, berdiri di langit, menghadap segala yang ada di dalamnya, kata Duan Lingtian. Tanduk perak didistribusikan di mana-mana di dunia mayat hidup, kebanyakan dari mereka adalah cabang. Tanduk perak ini seharusnya hanya cabang. Yang terkuat adalah Kaisar Dewa Median. Ye Chen Feng berkata, pada saat ini, meskipun Duan Lingtian dan Ye Chen berdiri tegak di sini, orang-orang Yinjiao yang lewat di sekitar mereka tampaknya tidak melihat mereka sama sekali. Dan ini secara alami adalah sarana Ye Chen Feng. Pergi. Mari kita bertemu yang terkuat dari cabang tanduk perak ini. Setelah Ye Chen Feng menyapa Duan Lingtian, dia membawanya Feng Shuyu ke angin, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai kedalaman kediaman Yinjiao dan memasuki bangunan seperti kuil. Hah! Mata Duan Lingtian menyala, dan saat berikutnya dia ditemukan bahwa Ye Chen Feng telah dibawa ke sebuah ruangan besar. Meskipun ruangannya besar, perabotan di dalamnya sangat sederhana. Meja dan kursi, tempat tidur, dan pada saat ini orang bertanduk perak yang terlihat sangat tua duduk di tempat tidur. Tanduk perak masih sangat berbeda dari tanduk perak di luar, mereka lebih manusiawi, dan hanya ada beberapa tanduk perak di dahi mereka, seolah-olah mereka mungkin benar-benar hilang kapan saja. Di tanduk perak, semakin kuat keberadaannya, semakin mereka cenderung pada manusia. Di ranah kaisar, tanduk perak di dahi akan menghilang sepenuhnya, dan seluruh orang akan terlihat tidak berbeda dengan manusia. Ye Chen Feng berkata kepada Duan Lingtian tepat waktu. Duan Lingtian mengangguk. Oke, kita di sini sekarang, dan dia harus bangun. Sementara kata-kata Ye Chen Feng jatuh, metode tersembunyi yang menutupi dirinya dan Duan Lingtian segera diambil olehnya, dan keduanya benar-benar terbuka. Pada saat mereka terpapar, dua nafas jelas terlihat oleh orang-orang Yinjiao di tempat tidur, wajah yang lain berubah seketika, membuka matanya dan melihat Duan Lingtian. Kekuatan ilahinya naik tiba-tiba. Saat berikutnya, dia sangat gelisah, seolah-olah dia akan menembak. Hah! Namun, dengan senandung Ye Chen Feng, kekuatan tak terlihat yang kuat menyapu, dan dalam sekejap mata, kekuatan ilahi dari suku Yinjiao dikalahkan, dan kekuatan ilahinya benar-benar ditekan. Saat berikutnya, wajah orang-orang bertanduk perak itu berubah sangat, dan pandangan panik muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, sebuah suara tua dan menakutkan keluar dari tenggorokan yang dalam, Tuhan. Dewa Kaisar sangat kuat, kamu memiliki penglihatan. Ye Chen Feng dengan tenang membuka mulutnya, dan pada saat yang sama menyimpan kekuatannya sendiri, seolah-olah dia tidak lagi khawatir tentang tanduk perak di depannya. Pihak lain tidak bertindak gegabah. Lebih tepatnya, mereka takut bertindak gegabah. Orang-orang Yinjiao mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari tempat tidur pada saat berikutnya, membungkuk dan dengan hormat memberi hormat kepada Ye Chen. Rekor gigi Yinjiao, saya telah melihat Dewa Tuhan. Ye Chen Feng mengangguk lemah, aku tidak jahat padamu atau tanduk perakmu. Aku datang ke sini terutama untuk meminta bantuanmu, untuk melihat apakah kamu membantuku menemukan seseorang. Suara itu jatuh, Ye Chen Feng mengangkat tangannya, dan sebotol eliksir muncul di tangannya. Eliksir di dalam eliksir bersiul, mengambang di udara. Ini adalah obat mujarab yang dibungkus dengan listrik berwarna ungu, memancarkan dupa yang menggoda. Dan Duan Lingtian, sekilas, mengenali ramuan ini. Semacam keajaiban yang sekarang dia layani, yang memiliki sedikit efek pada kultivasinya. Dan yang satu ini di tangan Ye Chen Feng juga merupakan keajaiban utama dari jenis ajaib ini. Semacam kaisar yang ekstrim, ini. Dalam catatan gigi, setelah melihat ramuan ini, murid-murid berkontraksi dengan tajam, dan bahkan bernafas menjadi sedikit tergesa-gesa. Listrik ungu ekstrim sendan. Ungu Dian sendan adalah sejenis sendan yang dapat membantu kaisar berkultivasi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik efeknya.
Listrik ungu ekstrim Sendan, kemanjurannya lebih dari 10 kali lipat listrik ungu umum Sendan. Yang paling penting adalah, apakah itu ekstrim perperdian Sendan atau perperdian Sendan, setelah mengonsumsi lebih dari 3 tablet, itu tidak akan lagi efektif, dan resistensi akan terjadi pada waktu itu. Duan Lingtian diperbaiki begitu cepat dalam waktu dekat, untuk sebagian alasan, juga karena mengambil 3 Sendan listrik ungu ekstrim. Yah, dia membuatnya sendiri. Cari tahu siapa dewa ini, dan itu milikmu. Ye Chen Feng berkata. Ketika Ye Chen Feng mengatakan ini, matanya merah. Tuan, siapa yang kamu cari? Aku tidak hanya dapat menemukannya sendiri, tetapi juga meminta tanduk perak untuk membantu menemukannya, dan bahkan kelompok-kelompok etnis di bawah tanduk perak untuk membantu menemukannya. Rekor Gigi adalah imam besar cabang keluarga tanduk perak. Itu juga merupakan cabang terkuat dari keluarga tanduk perak ini. Bahkan Patriark suku Yinjiao hanyalah muridnya. Suku hantu, Misuan. Ye Chen Feng berkata, Misuan. Dan mendengar kata-kata Ye Chen Feng, gigi murid menyusut, dan kemudian ada kilatan jijik di kedalaman matanya. Kamu dan Misuan. Tut Rekot memandang Ye Chen Feng dengan sedikit lebih bingung. Sepertinya kamu mengenalnya. Ye Chen Feng memperhatikan catatan gigi. Apakah Anda tahu di mana dia? Tidak benar-benar tahu. Yalu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, saya telah mendengar tentang dia. Orang ini, sangat sulit. Dia dulunya adalah patriark suku hantu, seperti masa lalu suku hantu, dan tidak muncul, sampai dia meninggalkan dunia mayat hidup dan pergi keluar sekali, benar-benar berubah. Dia, setelah diusir dari suku hantu, kembali ke suku itu beberapa kali dan melahap semua anggota suku hantu. Selama periode ini, para tetua suku hantu pernah mengundang para dewa yang telah berteman dengan leluhur dari suku hantu. Kaisar yang kuat, tetapi ketika kaisar yang kuat tiba, dia melarikan diri. Petik 2. Kemudian, dia melangkah ke ranah kaisar, dan membunuh kaisar hantu yang telah mengundangnya untuk berurusan dengannya di masa lalu, dan menghancurkan kelompok itu. Di daerah kita, dia benar-benar menjadi selebriti. Dikatakan bahwa sekarang telah memasuki ranah kaisar Dewa Median. Di antara kata-kata yang terekam di gigi, ketika menyebutkan Misuan, jelas ada sedikit ketakutan dalam nada. Bahkan jika dia juga kaisar Dewa Median, dia memiliki banyak ketakutan tentang pria kejam yang tumbuh begitu cepat. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak mau memprovokasi keberadaan seperti itu. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Ye Chen Feng bertanya terus terang. Aku tahu. Ketika kedua Duan Lingtian dan Ye Chen Feng menatap catatan gigi itu mengangguk. Misuan itu, setelah memasuki ranah Kaisar Tengah, menduduki satu sisi tanah dan menduduki raja. Dia mengumpulkan banyak kehidupan non-spiritual di dunia mayat hidup seperti kita, menciptakan kekuatan yang disebut Liga Xuanling, dan merekrut sekelompok pria. Orang-orang di bawah komandonya juga pelaku kejahatan di daerah kami. Yang mulia, ia mencari suaka. Kaisar Median Dewa, di daerah kami, keberadaan Kaisar Dewa Superior tidak dapat dihitung. Hegemoni. Petik 2. Kata Tut Rekot. Ketika suara gigi itu jatuh, mata Duan Lingtian menjadi cerah. Dia tidak berharap untuk menemukan keberadaan Misuan dengan begitu mudah. Dia sebelumnya memikirkan strategi, menuntun ular keluar dari lubang, karena dia khawatir. Tampaknya tidak perlu lagi. Tatapan Ye Chen Feng juga berkedip, dan dia melihat catatan gigi dan bertanya lagi, di mana Liga Xuanling, kau tahu? Aku tidak yakin, tapi, murid-muridku, kepala tanduk perak kontemporer, harusnya tahu. Tut merekam suaranya, dan kemudian berkata, aku baru saja menanyai dia dan dia tahu. Tuan, apakah kamu mencari Misuan itu? Gulu bertanya lebih banyak, karena dia tidak tahu apakah orang di depannya dan Misuan adalah musuh atau teman. Meskipun dia tampaknya lebih cenderung menjadi musuh, dia masih memiliki ketakutan di dalam hatinya. Apa, takut dia membalasmu setelah itu? Kali ini, Duan Lingtian melihat catatan gigi, seolah melihat melalui pikiran catatan gigi sekilas. Rekor gigi mendengar kata-kata itu, dan tersenyum dengan canggung. Meskipun aku tidak takut padanya, aku merasa malu dalam semua aspek orang-orang yang belum offline. Siapa tahu, jika aku memberinya waktu, aku akan menerobos untuk menjadi kaisar yang unggul. Petik 2. Duan Lingtian tertawa, jika kamu khawatir tentang balas dendamnya, maka kamu tidak perlu, karena selama dia menjadi target kami, tidak akan ada keraguan. Kali ini,
selama tanduk perakmu membantu kami menemukannya dan melihat orang lain, aku akan memberimu lagi 10 pesona spiritual ekstrim dari tanduk perak. Petik 2. Ekstrim Lingyun Sendan adalah Raja Sulap. Itu juga dewa ajaib yang membantu Kaisar. Meskipun, dalam hal nilai, tidak sebagus kekuatan ungu pamungkas Sendan, yang merupakan kelas Kaisar pamungkas, tetapi nilai 10 keping masih di atas batas kekuatan ungu Sendan. Selain itu, karena sifatnya yang lebih ringan, Lingyun Sendan yang paling hebat akan memiliki resistensi obat setelah mengonsumsi 5 tablet, tetapi ia lebih kuat daripada Sendan listrik ungu yang paling hebat. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Ye Chen Feng melirik Duan Lingtian. Dia telah mendengar tentang kemampuan Duan Lingtian untuk membuat dewa kelas raja terbaik. Sekarang tampaknya rumor itu memang benar. Kamu bisa membunuh kaisar dewa tingkat rendah dari kaisar dewa menengah biasa, yang berusia kurang dari 3000 tahun, dan dapat membuat raja pamungkas dewa, bahkan jika itu adalah kekuatan penghormatan dewa yang kuat, mungkin tidak ada setan seperti itu. Jika zaman seperti Duan Lingtian, ada kekuatan seperti itu, beberapa kekuatan tingkat dewa memilikinya, Ye Chen Feng percaya. Tetapi atas dasar ini, ditambah kondisi bahwa dewa tingkat raja ekstrim dapat disempurnakan, ia masih merasa bahwa dengan melihat kekuatan tingkat dewa dari berbagai dewa populer di era kontemporer, keberadaan seperti itu tidak mungkin. Terima kasih, Tuhan, Tut Rikots. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Tuan, yakinlah, saya sekarang telah meminta murid-murid saya untuk datang, dan ketika dia tiba, saya dan dia akan membawa 2 orang dewasa untuk menemukan misteri itu. Karena apa yang disebut, uang kaya membuat siksaan hantu, di hadapan 10 dewa tingkat raja ekstrim dan 1 dewa tingkat raja ekstrim, Tut Rikots benar-benar menghilangkan pikiran keraguan dan ketakutan. Selain itu, orang dewasa yang sedang berjalan dengan dewa kaisar yang kuat juga mengatakan bahwa selama dia menemukan Misuan, Misuan pasti akan mati. Jika hanya kaisar, bahkan jika kaisar yang unggul menembaknya, dia tidak berani berpikir 100% bahwa pihak lain akan membunuh Misuan, karena Misuan terlalu licik. Bahkan jika kaisar yang unggul lebih kuat darinya, dia mungkin tidak benar-benar membunuhnya. Tetapi orang-orang di depan mereka berbeda. Dewa kaisar ingin membunuh Misuan, bahkan jika Misuan lebih licik. Satu pemikiran, Misuan mungkin telah ditekan. Dia telah mengunjungi keluarga utama tanduk perak mereka, dan telah melihat cara kaisar dewa kaisar perak mereka. Itu hanya dewa yang lebih rendah, membunuh beberapa kaisar dewa tinggi seperti anjing yang disembelih, dan orang lain bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak, Guru. Segera kepala suku tanduk perak tiba, seorang pria unicorn raksasa, dan unicorn di atas kepalanya juga cenderung menarik ke dalam, matanya cerah dan energi. Ini adalah Dewa Tuhan. Menurut pengenalan catatan gigi, Patriarki Yinjiao juga sangat rendah hati seperti Ye Chen, dan dia juga tidak berani memandangnya. Dia berani membungkuk dan memberi hormat, dan memanggil dewasa. Sekarang bawa kita ke Liga Xuanling untuk menemukan Misuan itu. Yalu menatap murid-muridnya dan berkata dengan ringan, "Ya, Guru, 2 orang dewasa, tolong ikuti aku." Dengan suara Patriark Yinjiao jatuh dan memimpin jalan, 3 Duan Lingtian segera mengikuti. Seorang murid memimpin di depan. Tentu saja, Daru tidak berani berjalan di depan. Dia mengikuti Duan Lingtian dan Ye Chen Feng dengan hormat. Dalam prosesnya, dia juga mengamati Duan Lingtian. Mereka yang bersama Dewa Kaisar tentu saja bukan manusia. Segera, dia menemukan bahwa pihak lain benar-benar luar biasa. Meskipun dia bukan seorang kaisar yang kuat, dia juga seorang kaisar. Meskipun dia hanya kaisar berikutnya, dia memberinya perasaan berbahaya. Liga Xuanling, yang terletak di Gunung Darah, tampak jauh, menuju langit yang agak suram dari dunia mayat hidup, membuat orang merasa ngeri. 2 orang dewasa, ini adalah tempat tinggal Xuanling Meng. Mengikuti lebih jauh, aku khawatir kita akan ditemukan. Misuan itu telah mengumpulkan master pembentukan matriks yang sangat terkenal di daerah kita. Di bawah Kaisar, jika dia membobol formasi matriksnya, dia akan ditemukan di tempat pertama. Misuan sangat mementingkannya, mengangkatnya sebagai wakil pemimpin tunggal Liga Xuanling, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tentu saja, tidak ada begitu banyak Liga Xuanling, dan paling banyak ada ratusan liga. Patriark suku Yinjiao berdiri di pinggiran Gunung Darah yang terus menerus, dan memberi selamat kepada Duan Lingtian dan Ye Chen Feng.
Duan Lingtian mendengar kata-kata dan menatap Ye Chen Feng. Dan Ye Chen Feng, begitu suara pihak lain jatuh, pikiran yang kuat telah meluas, dan seluruh gunung darah di depan terkunci dalam sekejap mata. Lalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Penatua Ye, ditemukan. Mata Duan Lingtian berbinar. Tubuh fisik Raja Dewa Atas mengandung 2 jiwa. Itu pasti benar. Ye Chen Feng tertawa. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, wajahnya segera bersuka cita, tetapi setelah kegembiraan itu muncul untuk sementara waktu, ada sedikit kekhawatiran lagi. Penatua Ye, aku belum bertanya kepadamu bagaimana menghadapi misteri itu. Jika kamu bisa, harap tidak melukai tubuh fisik dan jiwa tuanku. Ini juga satu-satunya perhatian Duan Lingtian. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ye Chen Feng jelas dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Aku Ye Chen Feng, jika aku berurusan dengan kehidupan tubuh jiwa di tengah-tengah keadaan kaisar, aku akan tetap merindukan, maka aku telah benar-benar hidup selama hampir 20.000 tahun. Saat Ye Chen Feng mengatakan ini, sementara Duan Lingtian merasa lega, dia pasti terkejut. Penatua Ye, kurang dari 20.000 tahun. Anda tahu, bahkan jika itu adalah sekte Tianlong tempat dia berada, beberapa tetua Jinlong sulit menemukan orang di bawah 40.000 tahun. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen Feng masih muda, dia tidak berharap menjadi begitu muda. Sekarang, bukan hanya Duan Lingtian yang terkejut, tetapi 2 anggota keluarga tanduk perak juga terpana. Kaisar Dewa ini berumur kurang dari 20.000 tahun. Anda tahu, bahkan murid yang lebih muda dari 2 tuan dan murid mereka, Kaisar berikutnya, sekarang hampir berusia 30.000 tahun. Dewa Kaisar yang berumur kurang dari 20.000 tahun. Dia itu apa? Pada saat ini, baik Master dan Magang Yin Jiao melihat keterkejutan yang tulus dari mata satu sama lain. Setidaknya di dunia mayat hidup, mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan seorang Kaisar Dewa berusia kurang dari 20.000 tahun. Hah, begitu Ye Chen Feng mengangkat tangannya, seorang godam muncul, dan dalam sekejap mata, dia mencapai kehampaan di depan catatan gigi pendeta perak tanduk tinggi, ditangguhkan di sana, dan memungkinkannya untuk mengambilnya. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia juga mengeluarkan eliksir dan melemparkannya ke catatan gigi. Setelah catatan gigi menerima keajaiban dan botol obat, dia menunjukkan ekstasi dan berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih 2 orang dewasa, terima kasih 2 orang dewasa. Namun, ketika dia bangkit di belakangnya, dia menemukan bahwa mereka berdua sudah pergi. Kali ini keuntungan besar. Jilu menyeringai, lalu mengeluarkan 5 eliksir dari eliksir, bersama dengan 1 eliksir Dewa Listrik Ungu yang ekstrim, dan melemparkannya ke eliksir yang tidak jauh menatap listrik ungu di tangannya. Murid Fang, 10 pil Dewa Lingyun ekstrim, dibagi menjadi 5 untukmu, tidak ada gunanya memberimu lebih banyak. Pil Dewa Listrik Ungu ekstrim ini juga diberikan kepadamu. Yang terakhir, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Tuan, Dewa Listrik Ungu yang ekstrim ini, dan aku tidak bisa. Dengan dia, bencana milenium berikutnya, kau pasti akan lulus. Jika kamu memegangnya, tahanlah. Sebagai seorang guru, itu adalah hal yang paling jelas bagi seorang guru, tetapi bahkan jika kamu melayani kekuatan ungu yang ekstrim ini Sendan, kamu akan hidup maksimal 1 atau 2.000 tahun. Xiao Tian, meskipun jiwa Feng Qing yang ditekan, itu tidak dalam bahaya untuk saat ini. Setelah menerima pesan dari muridnya Duan Lingtian, dia juga sedikit malu. Tuan, 1 bulan kemudian, aku akan bersama seorang kaisar dewa di gerbang neraka Sura, menunggu kamu dan Mi Xuan datang. Katakan saja padanya, ada sesuatu yang baik di Surah Hell, bawa saja dia. Segera setelah Anda tiba, Kaisar Dewa di sebelah saya akan mengambil tembakan dan langsung mengeluarkan jiwa Mi Xuan dari tubuh Anda. Ini juga kata-kata asli murid-muridnya, Duan Lingtian. Reaksi pertamanya adalah bahwa murid-muridnya, Duan Lingtian, berlari ke dunia mayat hidup setelah melihat dia untuk waktu yang lama tanpa kembali ke istana Kaisar Surgawi, bersiap untuk menyelamatkannya. Awalnya, dia tentu saja tidak setuju. Tapi sekarang, bahkan jika dia tidak setuju, jelas tidak mungkin, dia dapat menerima pesan dari Duan Lingtian, tetapi dia tidak dapat mengirim pesan ke Duan Lingtian karena bola jiwa Duan Lingtian masih dalam selera. Sekarang, Mi Xuan menempati tubuhnya, dan jika dia menggunakan nafsu makan, Mi Xuan akan merespons. Dewa Kaisar, meskipun dia tidak tahu dari mana muridnya Duan Lingtian menemukan Kaisar Dewa,
dia yakin akan kata-kata muridnya dan tahu bahwa pihak lain tidak akan berbohong kepadanya. Karena itu, dalam beberapa hari berikutnya, Feng Qingyang sengaja mengungkapkan nada longgar dan mulai berbicara dengan Misuan tentang kondisinya. Misalnya, sebelum pergi ke neraka Shuro, Misuan harus meninggalkan tubuhnya. Dalam hal ini, ia akan berbagi dengan Misuan petualangan yang ia terima di neraka Sura. Misuan, tentu saja, tidak bisa setuju. Namun, melihat Qing Qingyang mulai berbicara pada dirinya sendiri tentang kondisinya, meskipun pada awalnya ia berbicara tentang kondisi yang terlalu tidak dapat diterima olehnya, Misuan masih melihat fajar. Mereproduksi penciptaan cahaya di neraka Shuro, dan bahkan menangkap fajar penciptaan itu. Dalam sekejap mata, berhari-hari berlalu. Setelah beberapa hari, saya berbicara dengan Misuan tentang kondisinya, dan saya bolak-balik berulang-ulang, Misuan, saya akan membawa Anda ke neraka Shuro, tetapi Anda harus meninggalkan tubuh saya sebelum Anda mencapai tujuan Anda. Akan membantu Anda menutup formasi. Petik 2. Jika kamu tidak setuju, kita tidak perlu bicara. Jika Anda mengatakan itu beberapa waktu yang lalu, ketika saya mendengar Feng Qingyang mengucapkan kata-kata berikut untuk pertama kalinya, Misuan masih peduli, tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Karena setiap kali mendiskusikan kondisi, Feng Qingyang akan mengatakan ini, dan dia bosan mendengar. Anginnya ringan, kamu masih harus mengatakan beberapa kondisi realistis. Misuan berkata dengan ringan. Benar-benar lelucon. Jika pada saat itu, meninggalkan tubuh Feng Qingyang, saya tidak tahu lintasan apa yang akan dimiliki Feng Qingyang. Lagi pula, Feng Qingyang paling akrab di tempat itu, dan dia tidak akrab dengannya. Tuan, pada hari ini, tepat setelah hari istirahat, angin yang tidak membahas kondisi dengan Misuan ringan, dan sekali lagi menerima pesan dari muridnya Duan Lingtian. Menerima rumor ini, Feng Qingyang agak ragu-ragu, Xiao Tian, bukankah dia mengatakan dia mengambil Kaisar Dewa dan menunggu kita di gerbang neraka Shuro? Itu masih tentang saya setengah bulan kemudian, mengapa dia lari lagi? Mampu memanggilnya menunjukkan bahwa muridnya Duan Lingtian juga ada di dunia mayat hidup. Memikirkan rumor kedisiplinannya Duan Lingtian setengah bulan yang lalu, dia tidak mengerti sejenak. Anda tahu, selama ini, dia memikirkannya. Setelah menunggu setengah bulan dengan Misuan, dia berkompromi dengan Misuan dan membawa Misuan ke neraka Shuro. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum waktunya, muridnya Duan Lingtian datang lagi. Namun, kali ini, Duan Lingtian dengan cepat memberinya jawaban, Tuan, Penatua Ye dan saya telah ditemukan, dan pengetahuan Penatua Ye telah mengunci Misuan. Sekarang, kita akan segera ke sana. Namun, sebelum itu, kamu harus berhati-hati, agar tidak memberi Misuan kesempatan untuk menghancurkan tubuhmu atau melukai jiwamu. Desas-desus Duan Lingtian tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat dan serius. Penatua Ye, apakah itu Kaisar? Hati Feng Qingyang bergetar, dan tidak pernah menyangka muridnya Duan Lingtian datang ke pintu bersama Kaisar Dewa, dan telah mengunci Misuan. Waspadalah terhadap serangan balik Misuan. Pada saat ini, Feng Qingyang menjadi waspada dan takut untuk santai lagi, karena dia tidak tahu kapan murid-muridnya Duan Lingtian dan Ye Chen Feng akan tiba. Dan hampir pada saat ketika angin sepoi-sepoi dan pikiran jatuh begitu saja. Suara seperti guntur datang tiba-tiba dari luar, seolah mengguncang bumi, dan pasir dan debu yang mengguncang gunung darah besar mulai bergerak. Di beberapa tempat, badai debu kecil digulung. Misuan, keluar. Feng Qingyang dapat mendengar bahwa ini adalah suara muridnya Duan Lingtian. Dia bisa mendengar, dan Misuan secara alami bisa mendengarnya. Misuan membuka matanya membeku, dan cibiran muncul di sudut mulutnya. Anginnya ringan, sepertinya kau dan murid di bawah pintu ini benar-benar penuh kasih sayang. Dia menemukan dunia mayat untukmu, dan dia datang kepadaku. Dia benar-benar berpikir, mengapa aku tidak bisa, atau bahkan aliansi roh suciku, menjadi dia. Kata-kata itu jatuh, dan tanpa menunggu angin merespons dengan ringan, Misuan adalah tubuh yang berkedip, meninggalkan sisi gunung dari gunung darah dan naik ke langit pada saat yang bersamaan. Tuan Tuhan, sekelompok orang bergegas menuju langit, dan sekelompok bawahan di bawah koleksi Misuan, juga marah pada Duan Lingtian ketika mereka mendengar kata-kata arogan Duan Lingtian dari langit. Ketika Misuan tiba, dia melihat jauh bahwa sosok ungu yang akrab sedang dikelilingi oleh sekelompok orang di bawah arlojinya, menatapnya dengan tatapan. Duan Lingtian,
Ketika Misuan membuka jalan bagi kerumunan, dia berjalan ke depan kerumunan dan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi lemah. Pada saat itu, kamu tidak bisa menolongku. Mufi, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu adalah kaisar berikutnya, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Omong-omong, senyum di sudut mulut Misuan berubah seketika menjadi ejekan. Misuan, bisakah kamu melakukan apapun untukmu? Kamu dapat mencoba. Duan Lingtian juga tersenyum cerah saat ini. Pemimpin, berikan dia padaku. Sosok tua berkedip di belakang Misuan dan menatap Duan Lingtian dengan mata dingin. Hari ini, biarkan aku menjadi pemimpin dan lepaskan kepalanya. Ini adalah lelaki tua berjubah abu-abu, dengan tubuh kurus dan wajah dingin, yang tidak berbeda dari manusia. Ketika kata-katanya jatuh, kekuatan ilahinya mekar, dan kemudian berbagai susunan sebenarnya ditangguhkan oleh kekuatan ilahi dalam kekosongan di sekitarnya. Orang tua ini, bukan yang lain, adalah satu-satunya wakil pemimpin Liga Xuanling, dan juga lengan kanan Misuan. Seorang ahli taktik dengan Dewa Kaisar berikutnya. Power dendam, jangan meremehkannya. Mata Misuan menyala, kekuatannya tidak sederhana. Kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Kamu bantu aku membunuhnya. Kata-kata jatuh, dan tubuh Misuan juga bergolak dalam kekuatan ilahi. Sekarang, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menempati tubuh Feng Qingyang, dia juga akrab dengan tubuh Feng Qingyang. Selain itu, di bawah kejutan kekuatan jiwanya, setiap jiwa menyerang dan memadat, dan ketika ia berlari, ia membunuh Duan Lingtian. Ya, Tuan, meskipun dia merasa bahwa tuannya agak terlalu berhati-hati, orang tua itu tidak ragu-ragu. Hampir segera setelah Misuan berangkat, dia mengikuti serangan itu ke Duan Lingtian. Dalam prosesnya, dia terbang di sekitar seperti hamburan gadis, dan tersebar menuju kepala Duan Lingtian. Arai-arai akan diatur, dan pada saat kritis ini, perubahan mendadak terjadi. Wow, titik. Seolah embusan angin bertiup, saat berikutnya, entah itu orang tua itu sendiri atau penonton, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa lusinan susunan di udara diubah menjadi bubuk kipas ketika embusan angin berlalu. Siapa? Pria tua itu menjerit, dan wajahnya berubah pada saat yang sama. Dia tahu permainannya sendiri, bahkan jika itu adalah seorang kaisar tinggi, dia mungkin tidak bisa menghancurkan semua permainannya dengan mudah tanpa pernah muncul. Arai-arai ini adalah semua arai yang telah dikandungnya dengan kekuatan jiwa selama bertahun-tahun, dan mereka juga dipenuhi dengan esensi dan darahnya, yang jauh lebih dari arai biasa. Siapa? Penonton lain dari Liga Xuanling juga berubah warna saat ini. Pada saat yang sama, Misuan, yang menyerang Duan Lingtian, segera menyadari situasi ini, dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Ada banyak orang. Lingtian ini, aku menemukan penolong. Dan hampir pada saat ide Misuan jatuh. Seolah angin bertiup, sosok emas pucat seperti hantu, dan itu di belakang Misuan dalam sekejap. Selain itu, Misuan tampaknya tidak menyadari penampilannya. Hanya Duan Lingtian, dan lainnya, yang melihat orang seperti hantu ini. Pemimpin berhati-hatilah. Orang tua itu, yaitu, lengan kiri dan kanan Misuan dari Xuan Lingmeng, satu-satunya wakil dendam menara utama aliansi Xuan Lingmeng, wajahnya berubah dengan cepat, dan pada saat yang sama ia berseru lagi. Misuan Yi, apa yang terjadi? Apakah itu berbahaya? Tapi kenapa dia tidak menyadarinya? Hampir seketika, pemuda Misuan yang tercengang dengan jubah emas muncul di belakangnya. Segera setelah dia mengangkat tangannya, kekuatan yang tak terlihat keluar, dan dari puncak kepala Misuan, dia masuk. Misuan di dalam. Detik berikutnya, tangan ilusif yang menjulang muncul, dan di bawah mata semua orang, Rang Sheng mengeluarkan tubuh jiwa dari tubuh misterius, tepatnya, tubuh yang ringan. Dan daging yang redup sesaat. Pada saat berikutnya, penglihatan dipulihkan menjadi jelas, dan temperamen seluruh tubuh juga sangat berubah. Tuan, melihat ini, Duan Lingtian sangat gembira, dan melangkah maju untuk pertama kalinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Feng Qingyang akhirnya kembali kepada Tuhan saat ini, merasa seperti bermimpi, sehingga dengan mudah mengambil kembali tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya jatuh pada tubuh Misuan. Pada saat ini, tubuh jiwa Misuan sedang digenggam oleh tangan ilusif Jin Pao muda, yang toh tidak bisa membebaskan diri. Kamu, siapa kamu? Bahkan, Misuan saat ini juga keluar dari agresi. Saya tidak pernah berharap bahwa dalam sekejap mata, saya akan ditarik keluar dari tubuh oleh angin. Sebagai kehidupan jiwa,
Bahkan jika Misuan ditarik keluar, ia masih hidup dan sehat. Namun, dia segera menemukan bahwa di depan pemuda Jinpao muda, dia tidak bisa bergerak sama sekali, tubuh jiwa benar-benar tertekan, dan kesadaran orang lain tampaknya memiliki paksaan yang kuat dan menakutkan. Misuan, tidak harus berjuang. Duan Lingtian memandang Misuan dan berkata dengan acuh tak acuh, di hadapan Kaisar Dewa, apakah Anda masih berusaha melarikan diri? Dewa Kaisar kuat. Ketika Duan Lingtian mengatakan ini, bukan hanya tubuh jiwa Misuan terguncang dengan keras, tetapi bahkan sekelompok orang di bawah koleksi Misuan, termasuk wakil pemimpin Liga Xuanling, wajahnya berubah sangat. Apakah sekutu mereka memprovokasi kembalinya Dewa Kaisar? Baru saja, mereka masih bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya bisa memainkan pemimpin Kaisar Dewa Median mereka di telapak tangan mereka seperti ini. Sekarang, setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang kaisar, mereka tidak ragu. Kaisar Dewa memiliki kekuatan ini secara alami. Tuan, apa manfaat yang diberikan Duan Lingtian kepada Anda? Anda bersedia membantunya dan berurusan dengan saya. Ketika Misuan menatap Ye Chen Feng lagi, suaranya mulai bergetar. Aku Misuan, bersedia membayar harga yang lebih tinggi, selama orang dewasa mau membunuhku. Sekarang, Misuan juga mengakui fakta. Pria muda di depan jubah emas itu tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa, jika tidak akan begitu mudah untuk bermain dengannya di antara kedua telapak tangannya, meninggalkannya tanpa kemampuan untuk melawan. Duan Lingtian. Namun, hampir pada saat yang sama dengan suara Misuan jatuh, Ye Chen Feng melihat ke arah Duan Lingtian. Terima kasih, Penatua Ye. Pada saat yang sama Duan Lingtian mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen Feng, matanya tiba-tiba menembakkan dua pedang. Itu adalah serangan jiwa yang dia lemparkan, dan dia tersapu. Sebelum menemukan Misuan, Duan Lingtian mengaku bersalah kepada Ye Chen Feng, berharap bahwa ia dapat membunuh Misuan sendiri. Dan Ye Chen Feng tidak peduli siapa yang dibunuh oleh Misuan. Karena ketika Misuan meninggal, itu sudah cukup baginya untuk menyingkirkan tubuh jiwa Misuan yang tidak lengkap sebagai makanan bagi pedang dan jiwanya yang superior. Tidak, dan Misuan, menonton serangan jiwa Duan Lingtian padanya, ia ingin melawan, tetapi ternyata ia tidak bisa mengerahkan kekuatan jiwanya sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi ceria. Kali ini Lingtian ingin membunuhnya, sedang mencoba untuk membunuh seseorang. Pada saat yang sama, pikirannya dengan cepat mendapatkan jawabannya. Lingtian ini pasti khawatir bahwa aku akan mengatakan bahwa dia memiliki 5 dewa 5 elemen. Tuan, di antara kilatan petir, saat Misuan bereaksi, dia memandang Ye Chen Feng. Periode Lingtian ini, dia memiliki 5 jenis. Bagaimanapun, kata-kata Misuan belum selesai. Hampir segera setelah kata spesies dalam kata-katanya berakhir, serangan jiwa Duan Lingtian sudah menjadi saat Ye Chen Feng bereaksi dan membunuhnya. Namun, Ye Chen Feng baru saja bereaksi dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Melihat bahwa Misuan terbunuh, dia dengan cepat mengeluarkan botol hitam yang terlihat sangat istimewa, mengangkat tangannya, dan meletakkan tubuh jiwa Misuan yang akan runtuh. Setelah mendekati, Ye Chen Feng mengocok botol dengan senyum di wajahnya. Duan Lingtian, terima kasih. Ye Chen Feng berterima kasih kepada Duan Lingtian untuk sementara waktu. Adapun apa yang ingin dikatakan Misuan barusan, dia tidak peduli sama sekali, karena menurut pendapatnya, bahkan jika Duan Lingtian memiliki bayi kesayangan Misuan, dia tidak akan tergoda olehnya terlalu banyak. Misuan hanya seorang kaisar dewa kecil, dan dia Ye Chen Feng adalah dewa median. Selain itu, Duan Lingtian telah banyak membantunya saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berterima kasih padanya, jangan bilang dia tidak tahu apa itu, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengambilnya. Dan ini adalah pikiran batin Ye Chen Feng. Duan Lingtian, tentu saja tidak tahu. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menyesali tembakan Thunder tadi, karena hanya mulut orang mati yang paling ketat. Pada saat itu, ketika Master Kuil utama dari judul kuil terbunuh dan Duan Lingtian mengambil kendali atas kuil di belakangnya, Duan Lingtian sengaja bertanya tentang sesuatu. Kemudian Wu Hongqing tidak mengungkapkan kepemilikannya atas 5 elemen. Jelas, Wu Hongqing ingin makan sendirian. Dan sisi Misuan adalah sama, tidak ada yang mau dengan mudah memberitahu orang-orang bahwa mereka tahu siapa yang memiliki 5 elemen. Karena mereka ingin merebut 5 elemen lainnya. 5 elemen dewa, dikabarkan menjadi kunci keberhasilan Seon,
dan orang-orang yang memiliki 5 elemen dewa sering lebih kuat, menggunakannya dengan baik dan pangkat yang sama tidak terkalahkan. Bahkan mungkin untuk melewati garis musuh. Penatua Ye, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Duan Lingtian dengan tulus berkata, terima kasih Penatua Ye karena telah membantu saya menyelamatkan tuan saya. Pada saat ini, Feng Qingyang juga merenung, dan berterima kasih kepada Ye Chen Feng, anginnya ringan, terima kasih Penatua Ye atas bantuanmu. Kata-kata itu jatuh, dan dia menembak tanpa peringatan. Hah, seorang pendekar terbang di udara. Pada saat yang sama, termasuk wakil pemimpin Liga Xuanling dan kebencian menara Kaisar Dewa yang lebih rendah, semua orang dari Liga Xuanling yang hadir tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka masih diam. Momen berikutnya, hah, titik. Jian Mang bersiul melewati, kecuali bahwa Tower Complaint merespons pada waktunya dan mematahkan kekuatan yang memenjarakannya, tetapi diputus oleh Feng Qingyang, semua yang lain dibunuh oleh Feng Qingyang. Hukum waktu, Kendo, Ye Chen Feng menunjukkan sesuka hati, pedang Mang melewatinya, membunuh kekesalan menara yang lolos setelah lengan yang patah, dan kemudian memandang angin dengan ringan karena terkejut. Pada saat ini, Feng Qingyang sedang menonton Ye Chen Feng. Karena, ia menemukan bahwa Kaisar Dewa bahkan menguasai Kendo. Ini bukan prototipe Kendo, ini adalah pengantar Kendo. Tentu saja, dibandingkan dengan Kendonya, itu jelas jauh lebih buruk. Aku tidak menyangka kamu akan menguasai Kendo sampai-sampai ketika kamu berada di surga. Ye Chen Feng memandang angin dengan ringan dan menghela nafas, saya telah melakukan perjalanan seperti ini selama hampir 20.000 tahun. Saya belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan saya dengan pedang. Kamu orang pertama, Kendo Genius. Ini juga kesan pertama Ye Chen Feng tentang ringannya angin. Dia pernah berpikir bahwa suatu hari, dia mungkin bertemu seseorang yang juga telah melakukan hal-hal luar biasa di Kendo dan bahkan melampaui dia, tetapi dia tidak berharap bahwa orang ini ditemui di luar pesawat para dewa. Selain itu, ia masih orang yang lebih muda darinya dan dibudidayakan sebagai orang yang lebih lemah darinya. Di ranah Kaisar Dewa, pengetahuan Tuhan telah menguasai seseorang, dan mudah untuk mendeteksi usia tulang orang lain. Tentu saja, penyelidikan seperti itu tidak bisa halus dan tepat. Namun, ia dapat yakin bahwa angin itu ringan, dan ia akan berada di tahun-tahun awalnya. Kamu juga bertemu denganku. Terlepas dari guru dan magang kita, orang pertama yang menguasai Kendo. Pada saat ini, Feng Qingyang menatap mata Ye Chen Feng dengan penuh kejutan. Kendo, yang ia kuasai, mengambil rute yang sama sekali berbeda. Meskipun ia dan murid-muridnya Kendo Duan Lingtian berbeda, mereka mengikuti jalan yang sama, dan mengikuti jalan yang sama, dan Kendo dari orang di depan mereka, berjalan sebaliknya. Duan Lingtian di samping, saat ini setelah sedikit cemberut, hanya membuka alisnya. Dia tidak menyangka tuannya akan mengekspos Kendo di depan Penatua Ye. Kau tahu, hal semacam ini dapat dengan mudah menyebabkan masalah pada para dewa. Pesawat para dewa, ada beberapa anak kecil yang berpikiran kuat, tahu bahwa Anda masih muda, Anda telah menguasai Kendo ketika Anda lemah, tetapi mereka tidak. Pada awalnya, Duan Lingtian merasa secara tidak sadar bahwa tuannya tidak boleh mengekspos Kendo. Momen selanjutnya, saya merasa bahwa jika Ye Chen Feng adalah manusia, bahkan jika dia mengetahuinya, seharusnya tidak ada apa-apa. Namun, yang mengejutkannya, ini leluhur dari pedang Tibet yang Zong murni, bahkan menguasai Kendo. Meskipun, lawannya baru saja menembak. Kendo yang terkandung dalam Jianmang itu jelas tidak bisa mengimbangi Kendonya, tapi itu adalah Kendo asli, bukan prototipe. Ini juga orang pertama yang dia temui ketika dia tiba di tanah Xuanzang, yang telah menguasai 4 langit dan bumi. Anda tahu, sebelum itu, dia bahkan belum pernah bertemu siapapun yang menguasai salah satu dari 4 bentuk langit dan bumi. Kamu magang. Mendengar kata-kata Feng Qingyang, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, apakah maksudmu Duan Lingtian? Duan Lingtian menguasai prototipe Kendo, yang ditempatkan di pesawat para dewa dan tidak benar-benar Kendo. Prototipe Kendo, tepat ketika angin sepoi-sepoi, dan ketika alam bawah sadar ingin membantah, transmisi oleh Duan Lingtian menghentikannya. Tuan, saya memiliki keraguan pada pesawat para dewa, dan hanya mengekspos prototipe Kendo di depan orang-orang. Petik 2. Feng Qingyang tidak bodoh. Ketika Duan Lingtian mengatakan ini, ia segera menjawab, begitulah, tetapi di surga,
prototipe kendo, banyak orang juga menganggapnya sebagai kendo asli. Aku tahu itu. Ye Chen Feng mengangguk, saya juga orang yang berjalan keluar dari pesawat surga. Pada saat ini, Feng Qingyang kembali kepada Tuhan, dan tersenyum pahit, saya lupa. Penatua Ye hanya menembak dan menunjukkan kekuatan kaisar, jika bukan karena orang-orang yang keluar dari pesawat dunia dan pesawat surga akan ada batasan tertentu untuk kembali dari pesawat para dewa. Petik 2. Duan Lingtian tidak berharap bahwa saat tuannya menunjukkan kendo di depan Ye Chen Feng tampaknya memiliki banyak minat pada tuannya. Mengikuti mereka kembali ke istana Sitian Tiandi, dan tinggal di istana Sitian Tiandi untuk waktu yang lama sebelum bersiap untuk pergi. Selama waktu ini, menurut sepengetahuan tuannya, Ye Chen Feng berbicara kepadanya tentang komunikasi kendo hampir setiap hari. Sebagai gantinya, Ye Chen Feng tidak hanya mendapat manfaat, tetapi tuannya juga mendapat banyak manfaat. Beberapa waktu bersama, Ye Fan Feng dan Feng Qingyang menjadi teman, yang juga tidak terduga untuk Duan Lingtian. Ringan, sebelum Ye Chen Feng pergi, di depan Duan Lingtian, dia tersenyum dan berkata kepada angin, jika Anda datang ke Xuanzang di masa depan, Anda dapat datang langsung ke Sekte Cunyang dan bergabung dengan pedang Tibet saya. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, selama kamu mau, kalau begitu, aku bahkan bisa menerima murid atas nama guru dan menganggapmu sebagai tuan. Kakak Ye, jika aku pergi ke tanah Xuanzang, aku pasti akan pergi ke Cunyang Song untuk menemukanmu. Dan angin sepoi-sepoi, dan tidak menolak kebaikan Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen Feng mengangguk, dan kemudian menyapa Feng Yang, lalu mengambil pesawat ulang-alik dewa yang rusak, dan meninggalkan langit kesunyian. Adapun saat berikutnya, Ye Chen Feng akan pergi kemana dari para dewa, bahkan Ye Chen Feng sendiri tidak tahu. Bahkan sebelum pergi, Ye Chen Feng tidak menyapa Duan Lingtian, tetapi hanya menyapa Feng Yang. Alasannya adalah bahwa tidak perlu menyapa Duan Lingtian. Hari ini, Duan Lingtian sedang sekarat dari istana Kaisar Surgawi, dan dia hanya aturan. Dewa Duan Lingtian masih di Cunyang. Dan Ye Chen Feng sendiri adalah nenek moyang dari pedang Tibet yang Zong murni, salah satu dari beberapa tetua Chongyang dan salah satu dari Kaisar Menengah. Dia bisa melihat Duan Lingtian kapan saja, dan tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Kakak Ye, dia orang yang gegabah. Setelah Ye Chen Feng pergi, Feng Qingyang tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian, pada saat yang sama, dia mengangkat pedang tambahan di tangannya. Tepat sebelum Chen Ye Feng pergi, pedang yang bagus. Di mata Ye Chen Feng, bahkan jika angin sepoi-sepoi, tidak ada kekurangan artefak umum, itu pasti kurang artefak berkualitas tinggi. Setelah semua, orang-orang yang belum pernah mengunjungi para dewa. Faktanya, Feng Qingyang benar-benar tidak memiliki artefak berkualitas tinggi. Meskipun ia mendapatkan warisan yang paling kuat di neraka Shuro, di warisan yang paling kuat, ia tidak meninggalkannya dengan artefak atau harta lainnya. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi kekuatan ini sekarang. Tentu saja, setelah Duan Lingtian kembali dari tanah Xuanzang, Feng Qingyang jelas tidak kekurangan artefak berkualitas tinggi. Namun, Ye Chen Feng memberinya, dia masih mewarisi kasih sayang Ye Chen Feng. Tentu saja, itu tidak bisa dianggap manusia. Sejak saat ini, dia dan Ye Chen Feng telah bertukar kendo. Meskipun mereka telah menerima bantuan satu sama lain, jelas bahwa Ye Chen Feng bisa mendapatkan lebih banyak bantuan. Setelah semua, meskipun Ye Chen Feng menguasai kendo yang dikuasainya tidak seringan angin. Ini juga merupakan alasan paling penting mengapa ia menghargai angin, dan bahkan menyatakan bahwa ia bersedia menerima murid-murid atas nama guru, dan mengakui angin sebagai saudara. Angin ringan, dan dia memiliki kualifikasi untuk membiarkannya melakukan itu. Itu benar. Sementara Duan Lingtian mengangguk, dia tidak bisa menahan kepalanya dan tersenyum. Tuan, jika Anda pergi ke Sekte Cunyang, saya khawatir Anda tiba-tiba akan menjadi leluhur banyak orang, dan bahkan dihormati sebagai leluhur. Meskipun Ye Chang belum tua, dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Cunyang, dan termasuk generasi tertinggi. Faktanya, Feng Qingyang hanya tahu bahwa Ye Chen Feng adalah seorang kaisar yang kuat dari Duan Lingtian yang sekarang berada di gerbang para dewa, tetapi dia tidak tahu status apa yang dimiliki pihak lain di gerbang itu. Sekarang, setelah pernyataan Duan Lingtian, dia menyadari bahwa status Ye Chen Feng dalam Yang Zong murni. Tuan, tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak menunjukkan kendo dengan mudah.
Pesawat para dewa sama kuatnya dengan awan, dan ada banyak generasi yang berpikiran sempit. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa Penatua Ye adalah tipe orang seperti itu. Meskipun saya telah bersama Penatua Ye untuk waktu yang singkat, saya dapat melihat bahwa dia tidak dapat menjadi seperti itu. Orang-orang, petik 2, ini banyak orang lain, kita tidak bisa memprediksi. Duan Lingtian berkata, aku sedang terburu-buru saat itu. Feng Qingyang tertawa kecil, pada saat itu, meskipun Misuan tidak mengekspos Dewa 5 Elemen Anda, orang lain masih mendengar kata-kata terakhir Misuan. Orang-orang banyak bicara, meskipun saya tidak berpikir Brother Ye dapat menebak apapun, sebaliknya, mereka khawatir bahwa seseorang akan menebak secara membabi buta setelah mereka menyebarkannya. Petik 2, dan aku ingin membunuh mereka secara langsung, tanpa kendo. Feng Qingyang menghela nafas. Tuan, sebenarnya, Anda juga dapat mengirim suara untuk membiarkan saya menembak. Tapi sekarang saya berpikir kembali, pada saat itu, Guru, dalam kecemasan Anda, adalah normal untuk berpikir bahwa Anda dapat mengirim suara kepada saya. Duan Lingtian juga tahu bahwa sejak itu terjadi, akan sulit untuk menangkap air. Dan masalah ini, untuk saat ini, mungkin bukan hal yang baik. Setidaknya, leluhur pedang Tibet Chunyang Zong, berteman dengan Wali, dan tuannya pergi ke Xuanzang di masa depan, dan ia bisa langsung memasuki Chunyang Zong untuk mencampurkan leluhur Dangdang. Lupakan saja, itu semua terjadi, biarkan saja. Angin menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Duan Lingtian, dan tersenyum, kamu dan aku sudah lama tidak bersama, kali ini, kamu dan aku baru saja bersama. Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun di pesawat. Para dewa, aku benar-benar tidak tahu. Kamu pergi ke pesawat para dewa, dan kamu juga telah mencapai kaisar, kekuatannya masih di atasku, dan kamu kehabisan warna biru. Meskipun, kekuatan Duan Lingtian saat ini telah melampaui angin. Namun, Feng Qingyang sama sekali tidak lega, tetapi lega. Kali ini Penatua Ye kembali bersamaku, dan itu juga menyita banyak waktu dari guru. Sungguh kamu, guru dan muridku tidak punya waktu untuk mengobrol. Sekarang dia sudah pergi, aku juga harus berbicara dengan guru tentang dirimu. Pengalaman puluhan tahun. Petik 2. Segera setelah itu, Feng Qingyang pergi ke tempat Duan Lingtian berlatih dalam keheningan Istana Kaisar Surgawi. Duan Lingtian menceritakan pengalamannya di tanah Xuanzang selama bertahun-tahun. Dia adalah pria yang sopan, dan bahkan tahu bahwa dia memiliki 5 elemen, jadi dia tidak memiliki keraguan tentang pengalamannya. Anda tahu, bahkan jika dia kembali ke pesawat surga, pesawat dunia, dan dapat melihat keluarganya kapan saja, tetapi karena dia tidak ingin keluarga mengalami perpisahan lagi, dia tidak bertemu mereka. Terakhir kali, saya mempunyai ide bahwa saya tidak akan tahu kapan saya akan kembali lagi nanti, karena pada saat itu dia merasa tidak mudah untuk menghirup udara. Tapi kali ini, pikirnya, sepertinya tidak sulit untuk menghirup udara, apakah ini saatnya untuk bertemu dengan keluarganya? Ngomong-ngomong, selama ada antar jemput kosong, dia bisa kembali kapan saja. Meskipun, melalui Qin Wuyang, sulit untuk mendapatkan banyak angkutan dewa yang rusak, tetapi menurut Ye Chen Feng, selama mereka punya waktu, mereka dapat menyembunyikan pedang, tetapi mereka dapat menemukan sejumlah angkutan dewa yang rusak. Waktu di mulutnya paling lama adalah beberapa dekade, dan seringkali, satu batch dapat dibuat. Mungkin, saatnya untuk kembali dan menemui mereka. Duan Lingtian menghela nafas. Feng Qingyang mendengarkan kisah Duan Lingtian tentang perjalanannya di tanah Xuanzang. Awalnya, angin sepoi-sepoi, tetapi ketika Duan Lingtian berkata bahwa dia berbahaya, wajahnya tidak bisa tidak berubah. Tentu saja, dalam prosesnya, ia juga menganalisis beberapa hal dengan Duan Lingtian. Sebagai contoh, Duan Qiaoyu, yang tiba-tiba muncul di depan Duan Lingtian dan menunjukkan kasih sayang pada Duan Lingtian, seperti Duan sepertimu, juga memanggil saudaramu, dan mengatakan bahwa kamu lebih seperti saudaranya. Ini mungkin terdengar kebetulan, tetapi apakah itu benar-benar kebetulan? Kamu juga bilang, dia tidak menatap matamu saat dia melihat seseorang yang mirip kakaknya, tetapi melihat kakaknya. Mari kita tebak dengan berani. Apakah mungkin untuk memiliki hubungan dengan hukum waktu? Kamu juga harus tahu bahwa di pesawat surga, ada beberapa makhluk abadi yang mengandung hukum waktu. Kecepatan waktu di dalamnya berbeda dari luar. Namun, efek kecepatan waktu di langit hanya untuk perbaikan. Orang berguna,
Karena orang kuat masuk, mereka akan mengganggu hukum waktu di dalamnya, sehingga efek laju aliran waktu tidak valid. Petik 2. Aku baru ingat, pada saat itu, Huo Lao adalah menara Kibao Linglong dari jiwa-jiwa, dan kamu berlatih di dalamnya untuk sementara waktu, kamu harus tahu ini. Feng Qingyang berkata, Duan Lingtian tidak bodoh. Dia mendengarkan angin dan mengangkat aturan waktu. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut, Tuan, apakah maksud Anda, perjumpaan saya dengan Duan Qiaoyu mungkin menjadi masalah waktu? Ya, angin mengangguk ringan. Warisan Seon yang saya dapatkan, Anda juga harus tahu warisan Seon yang pandai dalam hukum jangka panjang. Meskipun ia tidak meninggalkan saya dalam bentuk barang, ia meninggalkan saya banyak berguna informasi. Petik 2. Dalam uraiannya, hukum waktu diterapkan pada tingkat tertentu. Jika ada sesuatu, untuk diajak bekerja sama, ditambah beberapa keadaan khusus, mungkin, itu dapat dicapai dalam waktu dan ruang yang singkat. Tentu saja, hanya rentang waktu dan ruang yang singkat. Apakah itu, pada suatu waktu di masa depan, kamu secara tidak sengaja membuat lompatan waktu dan ruang, dan di masa lalu, mungkin kamu tidak ada, seperti 700 tahun yang lalu. Pada waktu itu, apakah kamu mengenalnya? Dia mengenali kamu sebagai kakakku. Saya harus mengatakan bahwa spekulasi Feng Qingyang sangat berani dan berlebihan. Dengan berani dilebih-lebihkan, Duan Lingtian merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah ini mungkin? Meskipun probabilitasnya sangat rendah, itu mungkin. Tentu saja, Seon yang meninggalkanku warisan, belum mengalami ruang dan waktu. Dia hanya mengatakan spekulasi. Feng Qingyang berkata bahwa karena ini dia membuat tebakan berani. Apakah itu atau tidak, kamu akan mengetahuinya nanti. Mata Duan Lingtian sedikit berkedip, meskipun dia pikir itu tidak mungkin, memang benar bahwa laju aliran waktu benar-benar berbeda dari dunia luar. Kemudian, ketika dia tiba di pesawat-pesawat surga, dia mengetahui bahwa para dewa abadi yang memengaruhi waktu seperti pagoda Kibao Linglong benar-benar berbeda bagi mereka yang belum menjadi abadi dan mereka yang telah menjadi abadi. Selain itu, semakin kuat keberadaan peri, semakin tidak dapat menikmati fungsi memperlambat aliran waktu di menara Kibao Linglong. Pada awalnya, setelah bersatu kembali dengan pagoda Kibao Linglong Huo Lao juga mengatakan kepadanya, bahwa fungsi pagoda Kibao Linglong untuk memperlambat aliran waktu sebenarnya dilahirkan untuk membudidayakan keturunan tingkat bawah. Ya, aku akan mengetahuinya nanti. Angin mengangguk ringan, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya, Anda telah kembali 2 kali untuk bertemu keluarga Anda. Aku pikir kamu telah bersama mereka, tetapi kamu tidak berharap kamu pergi ke pesawat para dewa. Ketika Feng Qingyang mengatakan ini, dia segera membungkam Duan Lingtian, saya punya beberapa kekhawatiran sebelumnya, tapi sekarang, kekhawatiran itu hilang. Aku akan melihat mereka nanti.